Selamat pagi Bu Nilu. Ibu, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Bu Nilu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ini baru selesai semester dengan anak-anak. Ya, alhamdulillah. Bu Nilu, saya minta waktunya sedikit Bu Nilu ya. Saya karena penuh kangen sama Ibu Nilu ini, saya mau masukkan di konten juga untuk pembelajaran bagi Ya, siap, calon siap. guru penggerak berikutnya. Teman-teman yang ingin tertarik dengan guru penggerak. Saya ada beberapa pertanyaan Bu Nilu. Boleh Ibu menceritakan Bu tentang awal mula Ibu mengikuti guru penggerak sehingga Ibu sekarang sudah menjadi seorang guru penggerak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Sutalmi, guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Parigi Motong, asal sekolah SD Impres 1 Inti Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Mungkin di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya selama mengikuti proses pendaftaran di guru penggerak hingga saya mengikuti pendidikan di guru penggerak dan kini saya sudah menjadi seorang guru penggerak. Baiklah, saya menceritakan tentang bagaimana saya tahu informasi tentang adanya program guru penggerak ini dari salah satu teman di sekolah. Dia merupakan operator sekolah, dia menyampaikan kepada kita semua teman-teman guru di sekolah bahwa ada pembukaan guru penggerak melalui SIM PKB. Kemudian kami bersama-sama mengikuti pendaftaran melalui SIM PKB. Adapun alurnya yang pertama kami harus mengisi identitas diri, kemudian mengisi esai, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab di dalamnya. Setelah kami mengikuti pendaftaran di tahap 1 itu kami dinyatakan lulus. Nah, kemudian kami harus mengikuti proses pendaftaran di tahap 2. Di tahap 2 kami yang pertama kami melakukan per-teaching selama 7 menit. Jadi di per-teaching itu per-teaching online, kita seolah-olah kita mengajar siswa kita dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan akhir itu kita dikasih kesempatan selama 7 menit. Dan setelah itu kita ditanya sedikit, tapi nanti akan ada sesi wawancaranya yang telah dijadwalkan oleh P4TK. Nah, setelah kita mengikuti per-teaching, kemudian kita ada sesi wawancara. Di situ ada 2 orang instrukturnya kita, 2 orang penanya. Mereka masing-masing memiliki durasi waktu 30 menit. Itu secara virtual. Semua kegiatan di guru penggerak itu 80% kegiatan kami di guru penggerak kemarin secara virtual, baik dari pendaftaran hingga pendidikan kami. Kemudian setelah kami mengikuti pendaftaran di sesi kedua yaitu sesi per-teaching dengan wawancara, kami dinyatakan lulus oleh P4TK. Nah, barulah kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kami kemarin di Angkatan 1, kami mengikuti pendidikan guru penggerak itu selama 9 bulan. Dalam kurun waktu 9 bulan itu, semua kegiatan pembelajaran kami lakukan melalui LMS. Di dalam LMS itu baik dilakukan oleh instruktur ataupun fasilitator, itu semua dilakukan secara virtual melalui link-link yang sudah dibagikan di LMS itu. Semua kegiatan pembelajaran kita di LMS itu sudah terjadwal dengan baik, bisa kita lihat jadwalnya itu di LMS. Jadi ini kita jadwalnya kegiatan apa, terus besok apa, semua sudah diatur dengan sangat rinci. Kami biasanya di dalam di setiap modul itu kami diberikan bimbingan oleh fasilitator itu terkadang sampai 3-4 kali. Ada link-link khusus kita untuk melakukan pembelajaran. Terkadang kita dibentuk juga melalui kelompok-kelompok kecil.
di dalam link tersebut karena itu sistem kelas ya, kita sistem kelas. Dalam setiap modul juga selain fasilitator ada juga instruktur yang memberikan arahan kepada kita yang menanyakan tentang kegiatan pembelajaran di modul tersebut. Kemudian adapun selain kegiatan pembelajaran kita juga ada beberapa tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Semua tugas itu ada di LMS juga. Tugas itu buat di apa dan cara mengirimnya bagaimana itu semua sudah dijelaskan di LMS itu. Tinggal kita mencegah baik karena semua itu secara online. Jadi cari jaringan yang baik, kemudian ada data, semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Pembelajaran di guru penggerak tidak ada yang susah karena semua itu berkaitan dengan keseharian kita sebagai seorang guru. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang guru yang dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Karena sekarang era digital, era teknologi maju, jadi jangan sampai kita seorang guru ketinggalan dengan anak murid kita. Nah, adapun tugas-tugas kita itu terkadang di LMS itu kita diminta untuk mengirimkan link. Jadi tugas kita itu kita wajib kirim di YouTube, kemudian linknya itu kita sematkan di LMS itu kita kirim. Di setiap 1 bulan kegiatan pembelajaran itu kita ada pendampingan oleh pendamping kita. Kalau kemarin itu 1 pendamping mendampingi 5 CGP. Nah, jadi oleh pendamping itu 1 bulan 1 kali beliau turun ke lapangan secara luring mendatangi kita sebagai calon guru penggerak pendampingannya. Kita didatangi, kita diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang ada di LMS tersebut. Kemudian luring kita didatangi, kemudian apa jawaban-jawaban kita itu beliau kemas, kemudian beliau kirim di LMS-nya pendamping. Seperti itu. Kemudian setelah pendampingan itu selesai, apabila itu biasanya dalam waktu 1 minggu. Jadi setelah kita pendampingan selesai, kita mengikuti lokakarya. Lokakarya, baru dalam lokakarya itu kita lakukan secara luring. Lokakarya kita bersama teman sesama CGP sekabupaten yang ada, kami adalah CGP Kabupaten Parigi Motong. Jadi kami di kegiatan lokakarya itu seluruh CGP yang ada di Kabupaten Parigi Motong kami berkumpul di dalam satu tempat terbagi menjadi beberapa kelas yang didampingi oleh pendamping kami masing-masing. Di situ kami diberikan pembelajaran oleh pendamping kami, mungkin dalam bentuk kelompok kecil ataupun kelompok besar, ataupun mungkin dalam bentuk individu. Semua itu sudah didesain, sudah diatur, yang tentunya yang sudah aturan itu ditentukan oleh P4TK. Ada tes awal. Kita dalam setiap akhir modul itu ada post-tesnya. Ya, di awal itu kita ada tesnya, baru kita ada post modul itu. Itu semua berkaitan dengan pembelajaran kita di modul. Yang penting kita menguasai pembelajaran di modul itu, sudah barang pasti kita bisa menjawab post-test itu. Tidak ada yang susah. Luar biasa sekali Bu Nilu ya. Jadi, tadi saya belum berani memutuskan tadi pembicaraan Bu Nilu karena semuanya berisi informasi dan pengalaman yang dialami Bu Nilu sendiri sebagai calon guru penggerak lalu ya Bu Nilu ya. Nah kemudian Bu, apa yang memotivasi Bu Nilu untuk mengikuti program ini Bu Nilu? Ya, untuk mengikuti program guru penggerak tentu yang pertama saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya karena saya masih merasa kurang di dalam mengembangkan pembelajaran saya di kelas, terutama dalam membuat video-video pembelajaran, membuat pembelajaran yang menarik, dan di samping itu juga saya masih merasa kurang di dalam mengelola kelas tersebut. Dalam guru penggerak banyak hal, banyak ilmu saya dapatkan. Bagaimana menjadi seorang guru yang
yang seharusnya bisa melakukan kegiatan yang baik dan benar, bagaimana seharusnya seorang guru, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terus kemudian bagaimana membuat siswa merdeka atau murid merdeka, bagaimana menjadi seorang guru yang merdeka. Dalam hal ini merdeka bukan berarti bebas, bebasnya di sini adalah bagaimana guru bisa mengembangkan model pembelajaran yang baik sehingga murid itu bisa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Merdeka siswa di sini bahwa siswa-siswa bebas untuk mengembangkan dirinya. Ketika menjalani program calon guru penggerak lalu, apakah ada kendala yang atau hambatan bagi Bu Nilu untuk melaksanakan program tersebut? Bu Nilu, bisa diceritakan? Iya Ibu, kalau kendala pasti ada Ibu ya. Kendala itu pasti ada. Yang pertama, karena di sini juga tidak selamanya, karena semua kita online ya Ibu ya, jadi jaringannya yang terutama, jaringan internetnya. Jadi kita harus mencari tempat-tempat khusus untuk melakukan kegiatan virtual tersebut. Saya kemarin mengatasi kendala saya itu tentang jaringan itu Ibu. Jadi saya mencari tempat-tempat jaringan yang bagus. Kebetulan di sekolah saya ada jaringan WiFi yang jarak dari rumah ke sekolah mungkin sekitar 2 kiloan. Jadi saya lakukan virtual di sekolah. Terkadang juga kalau memang tidak bagus, saya langsung ke Telkom Ibu. Jadi seperti itu. Iya, karena kalau di rumah itu sering putus. Jadi masih pembelajaran putus begitu. Saya lebih seringnya, apalagi kalau pembelajaran malam itu biasanya kan kita dengan fasilitator terkadang melakukan pembelajaran malam tergantung kesepakatan kan. Nah, jadi kita cari tempat-tempat khusus, berkumpul dengan teman. Kebetulan saya kemarin karena kita biar satu sekolah tapi beda-beda kelas Ibu, beda pendamping. Jadi tidak sama-sama. Kita cari tempat itulah, terkadang itu saya bilang tadi minta tolong sama suami, kadang suruh mengantarkan begitu. Kalau malam kadang ada pembelajaran, kadang tidak berani sendiri jauh dari rumah. Makanya itu saya bilang tadi dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi ya kebetulan saya punya keluarga mendukung baik ya. Jadi kalau ada kegiatan pembelajaran malam, mereka antar untuk mencari jaringan. Ya, luar biasa itu perjuangannya Bu Nilu dengan dukungan dari keluarga itu luar biasa sekali Bu Nilu ya, kolaborasi yang bagus ya Bu Nilu ya. Sampai support dari keluarga, dari siapa saja Bu terhadap keberhasilan program pendidikan guru penggerak ini kemarin? Iya Ibu, selain keluarga, yaitu teman sejawat, kepala sekolah itu sangat penting sekali Ibu. Karena kita semua berkaitan dengan pembelajaran di sekolah kepada siswa. Jadi kalau tanpa dukungan mereka, tanpa dukungan kepala sekolah, tanpa dukungan teman sejawat, kecil kemungkinan kita bisa berhasil Ibu. Karena kita dalam setiap kegiatan kita, dalam pembelajaran kita 9 bulan, kita melibatkan mereka semua. Sekolah sebagai penanggung jawab kita, sebagai pemberi izin kita dalam mengikuti pendidikan ini, kemudian teman sejawat yang bisa memberikan dukungan, masukan kepada kita, seperti itu Ibu. Dan siswa-siswa kita Ibu terutama yang kita selalu ajak untuk membuat aksi-aksi nyata, itu yang paling penting. Orang tua lagi, izin dari orang tua untuk memberikan anaknya mengikuti kegiatan tersebut. Soalnya kemarin kita pas di masa pandemi. Jadi untuk membuat aksi nyata itu agak ya harus pintar-pintar mencari waktu dan berkomunikasi baik dengan orang tua agar diizinkan anaknya untuk bisa keluar dari rumah. Katakan Ibu dari siswa juga, kemudian siswa diajak untuk membuat aksi nyata. Apa aksi nyata yang pernah Ibu buat bersama siswanya Ibu? Ya, aksi nyata yang kita buat anak itu adalah aksi nyata dalam bentuk pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan budaya positif seperti membuat kesepakatan kelas, terus mungkin mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, seperti itu Ibu.
dengan anak-anak, menanyakan kepada dia apa kendalanya mereka, bagaimana mencari solusinya. Begitu juga kita ada teman sejawat, mungkin kita tahu dia ada masalah, jadi kita melakukan teknik coaching dalam kegiatan tersebut. Teknik stop itu bagaimana kita menyegarkan kembali pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan, itu saja intinya. Ketika menjalankan guru penggerak seperti yang kita ketahui lalu, Bu Nilu ada kolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru penggerak ya Bu Nilu ya. Bagaimana kemudian setelah selesai program calon guru penggerak, kolaborasinya bersama rekan ke depannya ini Bu? Ya, sama kami setelah kami mengikuti guru penggerak masih terjalin baik. Yang pertama khususnya di intern sekolah kami, kebetulan di sekolah kami ada 4 orang guru penggerak di sini. Nah, di sini kami membuat program yang sama yang bisa kita kembangkan ke depannya. Seperti contohnya kemarin yang pertama kami lakukan itu adalah melakukan sosialisasi tentang apa sih guru penggerak. Bagaimana sih cara pendaftaran guru penggerak? Itu kami lakukan melalui kegiatan KKG di Kecamatan Parigi, kemudian melalui kegiatan MGMP bersama dengan teman-teman yang ada di Kecamatan Parigi ini. Kami bergabung menjadi satu klaster bersama-sama menyampaikan tentang program guru penggerak ini kepada teman guru yang lain. Kemudian selain itu kami juga di sekolah, khususnya di sekolah kami punya program sekolah. Kami di sini sedang membuat taman literasi. Jadi di sini kami punya program dari guru penggerak membuat taman literasi. Ini sekarang sementara proses pembuatan taman literasi. Dan mungkin ke depannya ini setelah taman literasi ini selesai, kami juga mempunyai rencana untuk melakukan mungkin sejenis seminar begitu. Kami ingin melakukan pembelajaran tentang IT. Jadi tentang bagaimana pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Bagaimana membuat video-video pembelajaran seperti itu. Kami bersama dengan teman-teman CGP, teman-teman guru penggerak yang ada di sekolah kami mengajak seluruh guru yang ada di sekolah kami. Kebetulan kami sekolah besar. Di sini ada 28 orang guru. Jadi kami harus menularkan apa yang kami tahu, kami berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama mereka. Rencana bagaimana rencana tindak lanjut kita 1 tahun ke depan. Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu Nilu ya. Ya, amin, amin, amin. Saya masih penasaran dengan tadi taman literasi itu Bu Nilu. Bisakah Bu Nilu menjelaskan secara singkat saja seperti apa gambaran dari taman literasi yang akan dibuat oleh komunitasnya Bu Nilu? Iya, atau saya ke sana, bawa Ibu ke sana. Sementara itu di sini di halaman sekolah kami kan ada pohon-pohon besar itu yang di halaman sekolah. Ada 3 pohon besar di halaman sekolah. Jadi 1 pohon yang di tengah kami tumbang. Nah, di situ sekitar 5 kali 10 meter kalau tidak salah itu kami buat taman. Kami buat kayak sejenis panggung, kita dinding sedikit, tapi itu bagaimana ya? Kita kayak pagar, tapi pagar itu bisa untuk tempat duduk. Nah, pohon itu kita tumbang, tuur bawahnya itu kita tidak kasih habis. Kita potong, kita jadikan meja, kemudian potongan-potongan kayu yang besar, kita bentuk, kita jadikan tempat duduk. Jadi kita manfaatkan itu semua yang ada kayak pohon-pohon itu yang ada, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin kayak dahan-dahan apa bisa kita nanti buat tulisan atau apa. Kemudian di situ rencananya kami kepada siswa kami ini kebetulan kan sudah semester. Jadi habis semester nanti pembagian rapot kami minta kepada anak-anak kami di sini bisa membawa 1 buah buku, mungkin iya.
sama mereka. Mungkin kalau anak bisa membawa orang buku satu buku sudah yang di taman literasi putus ya Bu Nilu ya. Baik Bu Nilu, saya sangat mengapresiasi Ibu sebagai guru penggerak dan tetap terus bergerak. Kemudian ada lagi satu pertanyaan lagi Bu, pertanyaan terakhir Bu Nilu. Saya ingin tahu harapan Ibu terhadap program ini ke depannya seperti apa Ibu? Program pendidikan guru penggerak ini agar program pendidikan guru penggerak ini selalu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada, agar pendidikan guru penggerak selalu jadi yang terdepan. Kemudian tentu harapan kami yang paling kami harapkan tentang nasib kami ke depan, terutama teman-teman guru honorer, agar mereka mempunyai harapan yang mereka yang pasti. Terima kasih Bu Nilu, senang sekali dibersamain Bu Nilu. Semoga tetap bersemangat ya Bu Nilu ya. Halo. Ya Bu Nilu, gimana Bu Nilu? Halo Ibu. Iya. Oke Bu Nilu, saya sudah harapan Ibu Nilu tadi, meskipun agak terputus-putus. Ya Bu Nilu, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan tetap bersemangat sebagai seorang guru penggerak dan tetap menjadi agen transformasi untuk pendidikan Indonesia Ibu Nilu ya. Dan harapan-harapannya dapat terpenuhi dan dapat terus bermanfaat bagi orang lain. Oke Bu Nilu, terima kasih waktunya sekali lagi. Kita akhiri sesi wawancara ini. Terima kasih banyak atas ilmunya tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.